Siap-siap Open Camp Ibu Debbie Hanusa yang berdoa untuk firman Tuhan, Ibu Permika yang nanti membacakan Mazmur 114 ayat 1 sampai 8, dan Pak Kasianus Dino membaca dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 18. Ya, mohon Bu Permika bisa Open Camp. Ya, kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Silakan Ibu Debbie Hanusa. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kebenaran-Mu, agar firman Tuhan yang telah ditaburkan akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Enardo. Amin. Terima kasih Bu Debbie. Selanjutnya kita membacakan firman Tuhan. Silakan Ibu Veronica dan Pak Kasianus. Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Silakan Pak Kasianus. 2 Timotius pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Phlegelius dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih para lektor, Veronica dan Pak Kasianusino. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan hari ini dan judul Roh Kebenaran, Roh Keberanian. Silakan Pastor Paul. Ya, sementara Pastor Paul siap-siap. Oke. Aduh, apa itu, Dek? Jatuh, Dek. Mungkin. Oke. Luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan roh keberanian. Ya, kepada kita semua. Berani buat apa, saudara? Berani buat ngomong yang benar. Berani buat apa, saudara? Berani untuk menanggung penderitaan. Berani buat menderita. Berani untuk menghadapi fitnahan. Berani untuk menghadapi penderitaan pencobaan. Ya, saya sering cerita ya, tapi saya itu tukang kelahi. Ya, mau marinir, mau preman, taplak saudara, pokoknya ketemu sama papi saya, macam-macam, gitu aja pokoknya. Loh, saya ngeliat sendiri dengan mata kepala sendiri ya, bukan katanya, saya ngeliat sendiri. Ya, mau preman, mau apa, diambil gunting, digitukan aja sama papi saya sampai kaget jumbul gitu ya. Papi saya udah umur 45 kalau nggak salah waktu itu ya, saya lagi di sebelahnya, udah preman mabok, ngoceh-ngoceh, kamu Cina begitu segala macam gitu ya. Tapi saya ngambil gunting dari tukang mie gitu ya di meja gitu ya. Diambil gitu langsung saya sampai kaget timbul saudara ya. Saya takut tadi kita mau dibunuh saudara ya. Kita mau bunuh orang, saya sampai ketakut, saya yang takut saudara jadinya ya. Tapi papi saya tidak berani hidup. Umurnya 52 tahun. Dia selalu bilang ya, nanti papi umurnya 50 saja. Loh kenapa papi? Dan 50 saja.
Ya kenapa? Masih sehat, saudara ya. Dari papi saya umur 40 tahun, kami sudah, ini ya, saya sudah SMP ya. Papi selalu bilang, papi umurnya 50 saja. Saya ini umurnya 52, saudara ya. Ya kayak gini nih, masih segini papi saya meninggal. Ya, tapi saya tidak berani hidup, saudara. Dia tidak berani hidup dengan kerendahan hati. Dia itu zamannya Kus Plus itu. Nah, dia itu temannya Kus Plus, Yapto. Nah, itu golongannya papi saya, saudara. Teman mainnya itu Yapto, Kus Plus, Bing Slamet itu teman mainnya tuh. Jadi Dores itu teman main papi saya semua itu. Karena orang Bandung, papi saya itu orang Bandung ya. Jadi papi saya itu, saya tanya, kenapa papi? Ya nggak mau. Saya tidak tahu apa yang di dalam benaknya, apa yang dalam pemikirannya. Waktu itu masih sehat. Papi saya itu kena kanker cuma 3 bulan. Ya, dibawa ke rumah sakit sekali, dibawa ke dokter internis, begitu dokter bilang ini kanker, ya sudah papi saya berhenti, nggak mau ke dokter lagi, nggak mau minum obat, nggak apa-apa mati biar cepet. Dipaksa ke rumah sakit untuk apa kemo segala macam, sampai diseret keluar dari kamarnya, saudara ya, sampai berantem papi saya lagi sakit itu ya, nggak mau. Kenapa? Nggak mau, nggak mau berobat. Kenapa? Nggak mau bikin susah. Ya, saudara, di satu pihak saya bangga. Coba kalau papi saya waktu itu berobat, kita tambah bonyok, saudara. Udah nggak punya duit, miskin, tambah hancur-hancuran kita. Ya di satu pihak ya kan nggak ngerepotin. Jadi papi saya itu cuma 3 bulan cancer, nggak bikin repot siapa-siapa. Nggak apa, pokoknya 3 bulan begitu di dokter bilang cancer, udah. Ya paling lama 1 tahun. Ya. Terus papi saya udah nggak banyak ngai, nggak banyak segala macam. Dia minta makan enak, makan sebisanya, suaranya sudah habis, saudara. Dia udah suaranya udah nggak ada. Itu kalau ngomong bisik ya, berbisik. Terus ya tiap hari pokoknya cuman makan enak. Dia minta mami saya kan seneng masak, saudara ya. Dia cuma minta dibikinin masakan yang enak. Dia telan, saudara ya. Dia telan, dia makan enak. Dia nggak mau pantang ini, pantang itu. Dia nggak mau makan enak pokoknya dah. Ya, sama dia hobinya selain makan enak, dia hobinya itu apa namanya nonton tinju. Ya, boxen itu ya. Nggak boleh mengedut boxen itu, dia nggak mau diganggu. Dia nonton, dia duduk dia. Lagi sakit pun dia tiduran di tempat duduk ya, sofa yang sudah rusak itu, sofa tua gitu ya, dia tetap tiduran di situ, dia nonton. Pokoknya setiap hari Sabtu itu nggak boleh diganggu. Saya datang, saudara ya, saya datang. Tapi sudah siap, sudah. Di satu pihak dia berani menghadapi semua konsekuensi, ya. Tapi seumur hidupnya, tapi saya bersembunyi. Ya, kenapa, saudara? Kenapa bersembunyi? Dia kan paranormal, dia menghitung, saudara ya. Dia menghitung. Dia tidak berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, pokoknya sisa hidup itu sial. Dia nggak berani bersama dengan Tuhan. Ya, untuk menghadapi kesalahannya, sialnya itu, saudara ya. Dia malu, terlalu banyak kesalahan yang dia buat kepada istrinya, kepada orang tuanya. Ya, sampai suatu hari saya ngomong, papi banyak salah. Kasih tahu kami salahnya di mana. Kasih tahu kami supaya kami belajar. Saya ngomong begitu sama papi saya. Supaya kami jangan mengulangi kesalahan yang sama dengan papi. Kita semua tidak menyalahkan papi. Saya cuma pengen tahu papi itu salahnya di mana. Supaya kita jangan ngulangin lagi. Papi saya hanya menangis, saudara. Waktu itu suaranya sudah habis ya. Hanya menangis, terus dia buang muka, begitu dia pergi. Saya ini memang pintar bikin orang nangis, saudara. Ya, entah mengapa. Saya kalau ngomong itu kayak Peter itu, Peternya kita itu kan, kasarnya minta ampun. Ketemu saya nangis terus bolak-balik, saudara. Papi saya gitu. Saya cuma ngomongin, papi salahnya di mana? Supaya kita jangan mengulangi. Papi buang muka, dia menangis, saya tahu dia nangis, saya diem, saudara ya. Nah, terus tiap hari. Jadi saya belajar ya, saudara ya. Sebenarnya salahnya di mana sih? Salahnya karena dia tidak berani menerima bahwa dia kalah.
Kamu pikir menerima kekalahan itu nggak butuh keberanian? Kalau kamu bertanding, kamu kan pengennya menang. Begitu kalah, kamu sudah siap belum, saudara? Oh, udah siap. Kamu hidup dari kecil, pengennya sukses. Kalau kamu udah sukses, kamu siap enggak? Enggak kan? Lalu kamu sembunyi kan? Lalu kamu membuang kan? Kamu membanting tubuh kamu, diri kamu ke dalam sebuah jurang kan? Kamu sembunyi dalam sesuatu tempurungnya kamu. Apa tempurungnya kamu? Pekerjaanmu, tempurungnya kamu itu apa? Kamarmu, mengurung diri di rumahmu, mengurung diri di mana, saudara? Kamu lari. Berapa banyak kamu lari sekarang? Tiap hari kamu cuma nonton. Dia pulang kerja, kamu nggak mau diganggu, kamu cuma nonton. Atau kamu pulang kerja, kamu pergi ke pelacuran. Cuma melacur, padahal kamu nggak kepengen, kamu cuma pengen di situ, cuma pengen melacur saja. Kamu tidak kepengen nge-seks, nggak pengen apa. Pokoknya kamu kumpul di situ, sembunyi di situ. Kamu di situ kamu merasa nyaman, ya, dengan orang-orang yang pecundang. Ya kan, kamu merasa nyaman dengan orang pecundang. Atau kamu sembunyi dalam mabuk-mabukan, atau kamu sembunyi dengan obat-obatan narkobamu, ganja. Kamu tidak bisa menerima kenyataan di dalam hidupmu, kamu kalah. Mengapa kamu kalah? Karena kamu salah. Loh, saya salah pernah, saudara ya. Saya pernah salah. Ya, 2013 saya masuk penjara yang kedua kali. Saya salah. 2004 saya masuk penjara, saya masih gagal perkasa, saudara ya. Saya puasa 40 hari, saya tahu saya nggak salah. Saya berontak, lawan semuanya. Itu yang punyanya illegal logging paling gede itu ya, yang Kapolda aja takut sama dia, tak lawan, tak tonyol mukanya, saudara ya. Gagal perkasa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh saya lebih besar, saya ngomong sama dia ya. Ngomongnya ngeri ya, saudara ya. Ya, masih kecil, naif ya. 29 tahun saya masih naif. Saya tonyol kepalanya tuh, preman itu, mafia itu ya. Tak tonyol kepalanya. Ininya sama-sama saya, tak tonyol. Kamu kira saya takut sama kamu? Saya bilang gitu. Orang sepupu saya waktu saya ceritain pada kaget. Pada melongo semua, dia pandang-pandangan ya sama tio saya ya, om saya, tante saya semua pada pandang-pandangan. Ini orang antara combong, sakit jiwa atau memang goblok gitu ya. Pokoknya tapi menang ya, saya bisa menang lawan dia ya. Ya dengan puasa ya saya lolos, dia yang masuk. Tapi 2013 saya salah. Saya salah langkah. Bukan saya salah langkah, saya dijebak dan saya salah langkah dan saya tidak bisa menerima saya salah. Wah, itu saya berontak tuh ya. Kalau saya tidak ketemu Tuhan Yesus, saya masih tidak bisa menerima kekalahan itu. Tapi waktu itu saya ketemu Tuhan Yesus, saya terima. Saya goblok. Wah, untung saya ketemu Tuhan, saya terima. Butuh keberanian, saudara, buat ngomong saya ini goblok. Saya ini goblok, naif. Saya ini sombong. Oh, butuh keberanian kamu. Kalau kamu gagal, kamu pikir nggak butuh keberanian untuk mengakui kegoblokanmu di depan orang, di depan anak istrimu. Pengumuman, papa ini goblok, naif. Oh, butuh pengumuman, butuh kamu harus berani ngomong kepada keluargamu, ya aku salah. Setelah salah apa? Aku hadapi konsekuensinya. Aku bangun dari nol lagi. Aku bikin lagi yang benar. Oh, enggak gampang, saudara. Enggak gampang. Butuh keberanian. Hanya cintanya Tuhan Yesus yang membuat kamu sanggup untuk kamu bisa ngomong kamu salah. Kalau kamu mau gelut sama preman, asal edan sedikit, kamu enggak perlu kamu jago kungfu, saudara. Enggak perlu kamu jago kungfu. Ke papi saya memang guru kungfu, jago ya, dia memang ya. Tapi kamu untuk keluar sama memang kamu enggak perlu jago kungfu. Saya punya anak buah dulu ya, teknisi saya dulu. Tiap hari kerja yang setiap kali ke kantor mukanya hancur-hancuran ya. Ini orang badannya kecil tapi kelahi terus ya, saudara ya. Nyalinya gede, saudara. Kamu hanya perlu nyali, kamu enggak perlu hebat, saudara. Karena orang jago kungfu pun kalau kamu lebih nyali, kamu diberaniin belum tentu dia berani.
Loh, sudah saya tes. Tetapi untuk mengakui kamu salah, untuk mengakui kamu kalah, untuk mengakui bahwa kamu sudah gagal, dan menghadapi konsekuensi itu, oh butuh nyali. Butuh nyali. Untuk hidup di dalam konsekuensi itu tiap hari, itu butuh nyali, saudara. Dan itu hanya kamu bisa didapat kalau kamu punya cinta yang melimpah. Kalau punya kasih yang melimpah. Harus ada motifnya apa? Kasih. Motifmu adalah supaya kamu diterima. Oh, enggak bisa. Tapi saya tidak mau dihina orang. Ya, pantang dia dihina orang. Tetapi karena dia tidak mau dihina, dia bukan menghadapi konsekuensi itu, dia pergi ke desa, ke tempat desa di mana nggak ada lampunya, nggak ada listriknya. Bayangin kami tinggal di sana. Saya kelas 3 SD, tapi saya masih muda. Ya, saya masih umur 35-an. Dia tinggal di desa di mana tidak ada listrik. Ya, kita sampai berapa tahun, 3 tahun ya, sampai 3 atau 4 tahun hidup tanpa listrik. Coba bayangin, saudara, saya ngalamin hidup tanpa listrik. Nah, namanya sembunyi. Saya dulu tidak mengerti. Sekarang saya mengerti. Memang sembunyi, memang sengaja cari tempat yang ada listriknya. Ya, memang sembunyi papi saya itu. Ya. Ada yang harus kita hadapin, saudara. Ya. Ada belajar terima. Oh enggak, papi saya ini orang hebat. Oh enggak, saudara. Kamu harus belajar terima bahwa ada bagian orang yang kamu kasih itu memang pecundang. Kamu harus terima dan berdamai dengan itu, dan itu butuh keberanian. Ketika kamu terima fakta suamimu selingkuh atau istrimu selingkuh, enggak mungkin, enggak mungkin. Kamu butuh keberanian tuh buat itu tuh. Tuh, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Hancur hatimu, kamu butuh keberanian untuk terima bahwa kamu telah dikhianati. Ya kan? Ketika orang yang kamu percaya mengkhianatimu, itu butuh keberanian untuk terima kenyataan bahwa orang itu tidak mungkin mengkhianati saya, tapi kenyataannya dia sudah berkhianat. Ya Allah, saya ngalamin. Orang itu tidak mungkin berkhianat sama saya, orang pendeta. Berkhianat, saudara. Loh, si Hani Kristianto tidak punya keberanian untuk menerima bahwa dia telah dikhianati oleh pendeta. Dan dia jadi mualaf. Karena dia tidak punya keberanian untuk menghadapi memang ada pendeta yang bajingan. Banyak. Dan dia tidak bisa menerima itu. Loh, kamu siap nggak dengan begitu, saudara, ketika kamu hidup? Pernah nggak orang tua kamu ngajari? Saya ajari anak saya. Segala macam terima. Di dunia ini bisa terjadi. Cinta yang melimpah itu yang membuat kamu sanggup mengatasi apapun juga. Yang membuat kamu tidak hancur. Cinta ya yang dari surga itu membuat kamu tidak hancur ketika kamu menghadapi yang ngeri-ngeri itu, saudara. Kenapa? Karena cinta itu memberikan energi yang luar biasa. Jangan ngomong kamu tidak sakit hati, bohong, sakit hati ketika dikhianati. Jangan ngomong kamu tidak marah, bohong, saudara, kamu marah. Jangan ngomong, oh aku rapopo, bohong kamu semua itu. Apa-apa. Terima. Nah, terima. Kalau kamu punya cintanya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hidupmu, ya, maka kamu sanggup. Kamu jangan bilang kalau orang fitness itu tidak capek, tidak sakit. Saya tadi baru fitness lagi, badannya sakit semua. Saya tahu pakai sakit nih, aduh sebenarnya saya sakit nih. Jadi saya mulai dari ringan-ringan, tak kok nggak ada beban dulu saya angkat dulu ya, besi ya 15 kilo saya angkat. Saya tahu bakal sakit nih. Tambahin lagi, tambahin, bayangin 8 tahun saya nggak fitness. Saya harus fitness, kalau nggak nanti saya cepat mati, mama cepat sakit nanti, cepat tua. So, umur saya nanti 70, Tuhan sudah bilang ya, bukan saya putus, saya enggak. Tapi saya mau 20 tahun ini benar-benar produktif, sehat, kuat. Ya, saya olahraga lagi. Saya tahu bakal sakit. Tahu bakal sakit. Ya dong.
Kamu mau sehat, mau melakukan sesuatu, mengembangkan kekuatanmu, sakit. Jangan ngomong enggak sakit, sakit. Kamu tahu itu sakit, tapi kamu tahu itu baik untuk hidupmu, rasa sakit itu. Nah, itulah saudara yang saya mau bicara sama kalian. Keberanian itu adalah sebuah keberanian, ya, bukan yang ngawur, bukan nekat. Kamu tahu itu sakit, kamu tahu itu mengerikan, tapi kamu tahu itu baik, dan kamu dengan sengaja, iya aku mau melakukannya. Itu butuh roh keberanian dari surga. Itu butuh spirit excellent, spirit winner, pemenang. Ya, tapi saya ini hanya orang apa-apa, saya ini tidak punya tekad yang kuat. Yang kamu perlukan datang sama Tuhan. Tuhan, beri aku roh keberanian. Bagaimana kondisimu hari ini? Kamu lagi sembunyi di dalam rokokmu, kamu lagi sembunyi di dalam ganjamu, kamu sembunyi di dalam obat-obatan, kamu lagi sembunyi. Ada orang yang sengaja masuk penjara, dia sembunyi, saudara. Sengaja masuk penjara. Kamu lagi takut apa hari ini? Lah, saya pernah tahu rasanya takut. Ya, hari ini saya nggak takut apapun. Kamu sebut apa, saudara? Ngomong sama saya nggak takut. Ya, oh iya satu, saudara. Saya takut kalau bully LGBT. Nah, itu saya takut, saudara ya. Kalau kemarin teman kita itu memang udah takutnya ada putus, LGBT pun dibully, ya dilaporin polisi. Bukan takut saya, kasihan. Kasihan. Ya, jangan sembarangan bully orang. Anak saya tak larang bully orang ya. Kalau lihat teman sekolah gitu lagi dibully ya, kamu ikut bully dia nggak? Saya tanyain keras, kamu ikut bully dia nggak? Enggak Pak, kasihan Pak. Seringkali malah kalau dia lagi bully, suka pasang badan, suka jangan dipukulin. Iya, jangan ikutan dibully ya nanti. Nah, jangan ikutan dibully. Kalau orang malah bullyin gara-gara belain dia, kamu harus merasa malu. Enggak, biasa aja. Itu ya, saudara ya. Jangan jadi pembuli. Jangan ikutan membuli kalau ada orang lagi membuli. Orang yang membuli orang itu sebenarnya takut, saudara ya. Takut dengan apa? Dia sendiri kecil ininya dia, nyalinya dia. Makanya dia membuli orang. Karena ada objek di mana dia pecundang, ada objek yang lebih pecundang dari dia. Ah, dia seneng tuh. Wih, ternyata ada yang lebih pecundang dari saya. Nah, karena dia takut kan dia pecundang. Tapi orang-orang yang punya keberanian, dia tidak akan bully orang. Dia pikir apa? Membuli orang nggak level. Nggak level. Ya, saudara ya. Oh ya, kalau apa yang kamu takuti hari ini? Kamu bilang sama Tuhan. Kamu tidak perlu modal apa-apa. Kamu cuma datang, Tuhan beri aku keberanian. Tuhan beri aku cintamu yang melimpah itu Tuhan. Minta sama Tuhan roh keberanian itu. Minta ya. Gideon itu takut. Malaikat Tuhan datang. Jangan takut Gideon. Pahlawan yang gagah perkasa. Keberanian itu anugerah, saudara ya. Kamu boleh minta. Pagi ini, yuk sama-sama minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku roh keberanian yang dari surga untuk menghadapi hidup ini. Pagi ini, siang ini, bulan ini. Aku takut Tuhan. Loh, saya kalau malam saudara ya ada sesuatu. Tuhan, saya kan nggak mau buka pelayanan di Den Haag. Saya dari dulu maunya di sini saja. Kecil-kecil saja. Saya mau menikmati hidup saya. Uang segini saya cukup. Saya nggak rakus. Saya sudah selesai dengan hidup saya, saudara. Anak saya tidak perlu keluar uang buat sekolah. Saya buat makan. Saya tiap hari istri saya bikin babi kecap. Saya sudah senang sekali. Ya kan, bikin mie ayam. Seminggu sekali saya sudah senang makan makanan kesukaan saya. Saya nggak kepengen apa-apa lagi. Saya nggak kepengen ambisi-ambisi lain, pengen terkenal apalagi, saudara. Pengen terkenal tiba-tiba ada orang yang pernah saya kepluk kepalanya. Pendeta Edan, goblok, pendeta bohong,
penasaran. Ya setahu saya sih sudah beresin semua, tapi kalau masih ada yang belum diberesin kan malu. Tiba-tiba nongol, saya nggak pengen terkenal. Tapi ketika saya buka Denak, wah itu energinya besar sekali, duitnya banyak sekali. Kadang-kadang rasa takut itu keluar. Tuhan, aku takut Tuhan. Beri aku keberanian. Nggak tahu ya sekarang udah mau 2 tahun ya. Dananya ya ada terus ya. Kita tambah gede pelayanannya. Banyak yang dibaptis. Banyak orang datang. Ya, saudara ya. Kamu pikir nggak takut? Tuhan, duitnya dari mana Tuhan? Beri keberanian Tuhan. Loh, saya pun sama ya. Sekali saya ngomong sama kalian, saya sudah ngalamin dan saya ceritakan kepada Anda apa yang saya lakukan. Dan saya berhasil, dan saya menang. Yuk, minta sama Tuhan. Apa masalahmu hari ini? Apa yang kamu takuti? Bilang, Tuhan beri aku roh keberanian. Amin. Haleluya.